Apa yang dimaksud dengan permainan tradisional? Permainan tradisional adalah permainan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Permainan tradisional berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya secara lisan. Nilai-nilai sosial yang ada di permainan tradisional. Pertama, nilai kebersamaan. Ketika bermain permainan tradisional, kita memainkannya bersama teman atau orang lain. Permainan tersebut akan menumbuhkan nilai kerjasama di dalam diri kita. Kedua, ada nilai kerjasama. Ketika bermain permainan tradisional, kita memainkannya bersama teman atau orang lain. Permainan tersebut akan menumbuhkan nilai kerjasama di dalam diri kita agar bisa kompak satu sama lain. Yang ketiga, ada nilai solidaritas. Solidaritas bisa dimaknai sebagai perasaan setia kawan. Permainan tradisional juga menumbuhkan rasa solidaritas. Contohnya, ketika kalah bermain, teman sekelompok akan menerima kekalahan dan saling menghibur satu sama lain dalam kelompoknya. Yang keempat, ada nilai kepemimpinan. Tanpa disadari, permainan tradisional juga menumbuhkan nilai kepemimpinan. Nilai ini melatih seseorang untuk bisa mengatur anggota kelompoknya dan menyusun strategi yang jujur serta adil untuk memenangkan permainan. Yang terakhir adalah nilai kejujuran. Permainan tradisional juga melatih kejujuran seseorang, artinya tidak berbuat curang untuk memenangkan permainan dan mengaku jika melakukan kesalahan. Manfaat-manfaat permainan tradisional. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional. Permainan tradisional diketahui memiliki manfaat untuk bisa membantu meningkatkan kemampuan sosial dan kerjasama dalam tim bagi anak-anak, bukan hanya sebagai hiburan. Kedua, meningkatkan kreativitas. Hal ini tentu bisa membantu meningkatkan imajinasi anak dan kreativitas, bukan hanya saat belajar, tetapi juga saat bermain. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai budaya. Manfaat permainan tradisional bisa mengandung unsur budaya tertentu yang umumnya cukup erat dengan nilai-nilai budaya daerah permainan tersebut berasal. Manfaat yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Sebagian besar permainan tradisional dimainkan dengan gerakan yang dinamis dan membutuhkan lapangan yang luas, sehingga dapat membuat otot-otot menjadi lentur dan kuat. Jenis-jenis permainan tradisional. Yang pertama ada egrang. Permainan egrang berasal dari daerah Lampung. Cara bermain egrang. Yang pertama, menyiapkan egrang. Kedua, menyusun egrang di kaki. Ketiga, mengenakan sepatu yang aman. Keempat, praktik keseimbangan di tempat aman. Dan kelima, berjalan dengan egrang. Permainan kedua ada cublak-cublak suang. Permainan cublak-cublak suang berasal dari daerah Jawa Tengah. Cara bermain cublak-cublak suang. Yang pertama, memilih satu orang untuk menjadi dadi dan bo atau pemimpin permainan. Kedua, dadi duduk bersimpu kemudian telungkup dengan kedua tangan saling berdekatan di bawah kepala. Ketiga, pemain lain duduk bersimpu mengelilingi dadi dengan posisi kedua tapak tangan terbuka. Keempat, bo meletakkan tangan kirinya di atas punggung yang dadi, sementara tangan kanannya digunakan untuk memegang suang atau subang atau kerikil. Kelima, tangan kanan bo mengetuk-ngetukkan kerikil ke tangan para pemain secara bergantian dengan iringan lagu. Di tengah-tengah lagu, kerikil diletakkan di salah satu telapak tangan pemain, lalu semua pemain mengangkat tangannya. Dalam posisi tangan menggenggam dan jari telunjuk tegak lurus, saling digesek-gesekkan. Jika dadi bisa menebak di mana kerikilnya, dadi menang. Permainan ketiga ada engklek. Permainan engklek berasal dari Sunda. Cara bermain engklek. Yang pertama, pengundian urutan pemain dapat dilakukan dengan hompimpa atau suit. Dua, permainan ini menggunakan alat bernama gaco, yaitu berupa potongan genteng atau batu dengan pipi. Ketiga, gaco dilempar pada kotak pertama. Setelahnya, pemain mulai satu kaki dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan, kecuali kotak tempat gaco. 4. Kemudian, pemain kembali ke tempat asal, tetap dengan cara melompat dengan satu kaki sambil mengambil gaco. Keempat, hompimpa. Hompimpa berasal dari daerah Jawa. Cara bermain hompimpa. Pertama, permainan hompimpa layam gambreng biasanya diikuti oleh 3 orang atau lebih. Cara memainkannya adalah seluruh pemain mengucapkan kalimat hompimpa layam gambreng atau hompimpa. Kedua, ketika mengucapkan suku kata terakhir yakni breng atau pa,
Masing-masing peserta memperlihatkan salah satu bagian dalam telapak tangan menghadap ke bawah atau ke atas. Ketiga, para pemain yang menghadap ke arah yang sama dengan jumlah sedikit akan keluar meninggalkan permainan dan dianggap menang. Proses ini dilakukan secara berulang sampai hanya tertinggal 2 pemain. Yang terakhir, ada gobak sodor atau gala asin. Gobak sodor atau gala asin berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Cara bermain: buat garis-garis penjagaan dengan kapur. Buat garis-garis seperti pada lapangan bulu tangkis. Hanya bedanya dalam gobak sodor ini tidak ada garis yang rangkap. Kedua, bagi pemain menjadi 2 tim. Setiap tim terdiri dari 3-5 anggota. Opsional, sesuaikan dengan jumlah anggota keseluruhan. Satu tim akan menjadi tim penjaga benteng dan tim lain akan menjadi pihak yang berusaha memasuki benteng tersebut. Ketiga, untuk tim yang menjadi penjaga benteng harus menjaga lapangan menurut garis horizontal dan garis vertikal. Penjaga benteng garis horizontal harus berusaha menghalangi tim lawan yang tengah bergerak memasuki garis batas. Sementara bagi penjaga benteng, garis vertikal yang bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di tengah lapangan. Lalu, tim lawan harus bergerak melewati garis dan penjaga-penjaga tersebut dari awal hingga akhir.